my channel, Oracle Card Indonesia channel. Asik ya, kita ketemu lagi nih. Jadi tiap hari kita bisa ketemu ya, asalkan didengerin tiap hari juga, diputer terus-terusan tiap hari. Ya, teman-teman dimanapun dan apapun aktivitasnya teman-teman, pastikan teman-teman dengerin Oracle Card Indonesia ya. Dan juga sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga juga semangatnya teman-teman, apapun kegiatannya ya. Dan seperti biasanya, Oracle Card Indonesia bakalan baca buat teman-teman yang berzodiak macam-macam ya kan sekarang ini. Zodiak Leo ya, kita sampai ke Leo teman-teman ya. Timeless reading, general reading. So anytime kalian klik video ini ataupun lewat mampir ya ke tempatnya kalian yang masih baru-baru ya, baru-baru ya maksudnya baru saja hadir ya, baru saja gabung ya di Oracle Card Indonesia ya, berarti ada pesan penting buat kamu ya. Take the positive side from this reading, ambil hal-hal yang positif ya, terlepas dari apakah ini nantinya akan jadi cerita kamu ataupun bukan ya, karena akan selalu ada pembelajaran dan makna di setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya kita buat orang-orang atau teman-teman yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still in this channel, Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will be a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman yang mau personal reading or private reading ya, silahkan emailnya ada di link description teman-teman ya. Bukan di link description, di description ya, atau ada mampir lewat di sini, di sekitar sini ya. Oke, tema hari ini adalah misteri kehadirannya dalam kehidupannya kamu ya, disertai dengan ciri-ciri orangnya kayak gimana dan sebenarnya apa sih yang semesta ini kehendaki gitu kan, sampai dia ini datang dalam kehidupannya kita. Dia yang datang atau pernah datang ini ya mengajarkan kita apa. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, kita bakalan baca langsung buat teman-teman Leo nih. Misteri kehadirannya dalam kehidupannya kamu ya. Sekarang kita baca ciri-ciri orangnya terlebih dahulu ya. Kita akan ambil 2 kartu teman-teman ya. Kita ambil 2 kartu, ada ada komitmen and then ada ego ya. Kalau misalkan dilihat dari tunggu, kita tambahin 1 kartu lagi ya teman-teman ya, biar ntar bacanya udah langsung. Oke. Oops. Right, ada Maeve ya, Maeve. Kita baca terlebih dahulu dari ego ya. Kalau misalkan kita lihat ya kartunya ada di sini ini ya, ini kartu ego ini ciri-ciri orangnya ya. Dia adalah sosok yang maskulin ya pastinya ya. Ini ada Leo di sini, ada Sun, dia juga maskulin ya, orang yang hangat ya, orang yang inilah humble ya, seperti itu. Suka banget jadi pusat perhatiannya, sukanya atau maunya diperhatiin aja gitu. Tapi dia orang yang bisa mengambil tanggung jawab ya, orang yang mengambil tanggung jawab atas hal yang memang sudah dia putuskan dalam hidupnya ya. Orang yang berani ya, berani, orang yang bisa menempatkan diri dalam satu situasi, artinya bisa jadi dia tegas, bisa jadi dia lembut gitu kan, tergantung sama situasinya ini seperti apa. Dia egois ya, dia punya kemauan ya, tetapi dia bisa balance gitu ya dengan kemauannya tersebut. Orang yang berani mengambil tanggung jawab secara usianya, kalau misalkan dilihat di sini ya, bisa jadi sama ataupun lebih tua ya, bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan kita lihat kartu yang setelahnya ya, ini ada komitmen ya. Komitmen ini kalau misalkan kita lihat ya, ada Mercury juga, ada Mercury, ada Gemini ya. Ini orang yang humble ya, humble. Tadi juga udah muncul ya di sana ya, humble ya, ceria orangnya gitu kan ya. Mungkin karena dia mudah bergaul ya, ada Gemini di sana. Jadi dia orang yang mudah sekali berkomunikasi atau gampang banget nyambung sama orang ya, kayak gitu. Multitasking orangnya, tapi moody ya, moody. Dia gampang ceria sih ya, tapi juga gampang terbawa suasana ya, kayak gitu. Jadi orangnya bundian kayak gitu teman-teman ya. Cuman dia nih orangnya setia kawan banget. Nah, kalau misalkan kita lihat di kartu yang di tengah ya, ini juga ya. Kalau kita bicara tentang moody, ini orang yang mudian gitu, artinya sensi ya, sensi. Bisa sih dia terbawa, dia gampang banget terbawa suasana, jadi gampang sekali kepicu sama emosinya ya. Dia bisa menempatkan diri gitu kan, tapi secara emosional dia benar-benar naik turun banget. Nah kayak gitu ya.
Kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya seperti itu teman-teman ya. Dan kita akan baca nih ya. Kalau ciri-cirinya udah, sekarang kita menuju ke semesta menghendaki apa sih ya sampai dia hadir dalam kehidupan dia kita gitu kan. Kita diminta belajar apa gitu ya. Coba kita lihat ya. Kita akan ambil 3 kartu ya teman-teman ya. Sepertinya itu yang jatuh 2 ya. Jadi kita butuh 1 kartu lagi. Ada Passion of the Wild Red Mother, and then the Courage of Your Love, then Divine Mother Manifest ya. Oke, ini ada 3 kartu. Sekarang kita baca satu persatu ya teman-teman ya. Kita baca terlebih dahulu di Passion of the Wild Red Mother ya. Ini adalah bercerita mengenai apa sih sebenarnya alam semesta ini menghendaki kita apa sih ya. Kita tuh diingetin buat selalu jangan pernah takut gitu ya. Namanya juga manusia ya teman-teman ya. Ada ketakutan sih wajar, tapi ini diingetin belajar apa sih gitu kan. Mungkin kita berada di posisi yang di kehidupan atau di keadaan yang benar-benar membuat kita takut gitu kan. Kita takut bikin kesalahan atau memilih hal yang salah dalam hidupnya kita ya kan. Tapi malahan kadangkala kita sering jatuh dalam kearogansian kita sendiri gitu ya. Jadi malah semakin kita takut salah, semakin kita malah membuat kesalahan ya, seperti itu. Merasa yang paling benar malah justru malah salah gitu ya. Kayak gitu. Karena apa? Karena seringkali kita sibuk dengan perspektif atau persepsi kita sendiri ya kan, sibuk sama pikiran kita sendiri. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita diingetin ya kan, dengan hadirnya dia ini ya kan, kita diingetin bahwa alam semesta itu sayang banget loh sama kita gitu kan. Selalu kita tuh dikasih jalan, jadi nggak perlu yang namanya kita takut salah ya kan. Karena ya dengan salah itu kita belajar ya kan, jangan diulangi lagi gitu kan, tapi salah-salahnya gitu ya. Ketika kita down, underestimate sama dirinya kita sendiri ya kan, percaya sama alam semesta ini pasti juga masih akan memberikan kita jalan, memberikan kita tangan ya, mengulurkan tangan untuk kita bisa bangkit lagi ya, seperti itu. Jangan underestimate sama diri, tapi juga jangan terlalu sombong ya. Jadi belajar untuk rendah hati nih ya. The courage of your love ya. Kalau misalkan kita lihat the courage of your love ini bercerita mengenai, coba kita lihat, your heart is strong enough to overpower old pattern ya. Oke, sebenarnya ya kita ya diberikan kepercayaan buat apa sih kalau misalkan ceritanya kayak gini ya kan. Kita tuh sebenarnya kuat gitu kan, apalagi kalau untuk melepaskan habit-habit lama gitu kan dalam kehidupannya kita gitu ya. Saking kuatnya kita ya ya, melepaskan hal-hal yang lama, dimana kita di hal-hal yang lama itu merasa menjadi korban dari sebuah keadaan gitu ya, merasa nggak berdaya, merasa disakiti, merasa bahwa aku sepertinya udah baik memberikan segala sesuatu hal dan bla 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 gitu. Tapi kenapa kok aku diperlakukan seperti ini ya? Ada cerita-cerita seperti ini, dan alam semesta ini menghendaki kamu belajar apa? Menghendaki kamu belajar bertanggung jawab dan jadi berani untuk hidupmu sendiri ya. Berhenti untuk nyalain siapa-siapa, karena kamu bukan korban dari suatu keadaan, karena segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya kamu itu adalah tanggung jawabnya kamu sendiri. Nah, kayak gitu, belajar seperti itu teman-teman ya. Jadi alam semesta ini menghendaki kamu belajar seperti itu ya. Dan kalau misalkan dilihat di sini ya, ada Divine Mother Manifest ya, ini kamu diingetin juga buat belajar apa gitu, belajar tentang kepercayaan ya kan. Ada banyak hal yang nggak terlihat, kita nggak bisa lihat hal tersebut ya, tapi kita percaya gitu kan ya. Kalau misalkan kita lihat nih ada matahari ya, kita bisa lihat sih ya, tapi kan dalamnya matahari kita nggak bisa lihat dong ya, kecuali yang kita benar-benar kerja di sana gitu kan bisa ngelihat dengan ini. Tapi kalau untuk orang awam dan sebagainya, kita memang bisa ngelihat itu kan, sampai yang inti-intinya, sampai yang kayak gimana, sampai yang sepersekiannya kita kan nggak bisa lihat, tapi kita percaya bahwa matahari itu ya kan memberikan kita kehangatan, matahari itu membantu kita, matahari itu adalah hal yang sangat luar biasa dan bla 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 gitu
gitu kan. Nah, sama dengan ketika kita percaya sama orang lain, ya kan, kita nggak pernah tahu dalam hatinya dia tuh kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan kita sendiri ya mengembalikan ke dalam dirinya kita ya, akan lebih baik kalau misalkan kita mengisi diri kita, pikiran kita dengan hal-hal yang baik pula gitu. Jadi nggak ngebiarin yang namanya racun-racun atau toksik-toksik itu dalam pikirannya kita, dan selalu mencari-cari yang namanya kebenaran terus menerus gitu, dan akhirnya malah ini menghancurkan diri kamu sendiri dan menghancurkan hubunganmu dengan orang-orang sekitarnya. Nah kayak gitu ya. Jadi belajar buat apa sih ya ketika dia hadir dalam kehidupannya kamu gitu kan, dia mengajarkan apa gitu kan, untuk memilih ya kan, untuk memilih bangkit dalam kehidupannya kamu, untuk memilih percaya gitu kan, dan mengisi diri kamu dengan hal-hal yang positif, pikiran yang positif, emosi yang positif, perasaan yang positif pula ya. Oke, ya kita baca satu lagi. Ada kalanya mesti belajar untuk keluar dari pattern yang lama ya. Ada old pattern, tadi kita udah bahas ya. Ini pun juga sama gitu kan. You have been indoors too long ya. Kamu melakukan banyak hal itu terus-terusan konsisten seperti itu. Konsisten bagus teman-teman ya. Tapi kalau untuk old habit yang membuat pada akhirnya kamu terpuruk sendiri, nah ini perlu direvisi ya, perlu diperbaiki. Nah ya, sometimes perlu banget yang namanya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari rutinitasnya kita, supaya apa sih, supaya kita lebih fresh, supaya kita nggak bosan, nggak jenuh dalam hidupnya kita. Ayo ya, bangkit, semangat, lepaskan habit-habit lama yang tidak membawa perkembangan untuk dirinya kita ya, karena akan banyak kemajuan ya kalau memang kita mau maju dalam hidupnya kita. Oke teman-teman, untuk siapapun yang mau hadir dalam hidupnya kita, udah hadir ataupun pernah mengisi harinya kita ya, pastinya mereka datang dengan satu pemahaman dan pemaknaan yang akan membuat kita belajar tentang banyak hal ya. Jangan disia-siakan ya, dan tetaplah berbuat baik apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kalaupun kita masih belum bisa berbuat baik ya, setidaknya kita tidak menyakiti siapapun. Oke teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. See you in the next video. Bye.